Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajarahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau maqala sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, orang tua kami, jamaah subuh Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Lagi dan lagi kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan kita di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang paling mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah Allah senantiasa berikan kita kekuatan sehingga kita bisa istiqomah menjalani ketaatan ini sampai Allah panggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, ini karena ustadznya berhalangan hadir, maka saya dengan, sebenarnya ada buya kita nih ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada dirinya. Kekuatan untuk mentaati Allah. Ini bu tanda-tandanya. Semakin hari dia semakin berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya,
memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda bukti cinta kepada kita. Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bayangkan ibu sekalian, salat subuh, salat qabliyah subuh, ya kan? Rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Man shalla subhi rak'ataini jama'atan faka'annama qamal lail kulluh. Barang siapa yang salat isya, salat subuh berjamaah, maka kata Nabi seakan-akan dia telah melaksanakan salat semalam suntuk, padahal cuma 2 rakaat. Dan itu tidak semua, Bu. Tidak semua mampu melaksanakannya. Ya, bahkan ada yang rumahnya lebih dekat, ya kan, badannya lebih sehat, tapi tidak ada kekuatan untuk melaksanakannya. Nah, kita senantiasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk melaksanakannya, dan kita senantiasa berdoa agar kita mampu melaksanakannya sampai di penghujung hayat kita. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan itu, yaitu kematian. Jadi kita bermohon kepada Allah seperti itu. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita, saya sudah lama sholat berjamaah nih, setahun lagi cukuplah. Ya kan, Bu? Nah, kita berusaha bermohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah sampai di penghujung hayat kita. Maka Nabi sampaikan, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di penghujung hayatnya, penghujung hidupnya, penghujung nafasnya, ya Bu ya, mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, jaminan masuk surga. Hari ini, Bu, beda dengan zaman-zaman sahabat terdahulu. Zaman sahabat terdahulu, Bu, para sahabat, kalau ada orang meninggal kok tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, itu heran, Bu. Kok bisanya ya? Berbanding terbalik dengan hari ini, Bu. Kalau ada orang jelas dari lisannya la ilaha illallah, orang heran, takjub, ya Allah, kok bisanya ya? Heran saya. Coba bayangkan. Kenapa? Karena zaman sahabat dulu memang hari-hari mereka diisi dengan, hati mereka senantiasa diisi dengan kebesaran Allah. Di mana-mana mereka bicara kebesaran Allah. Di mana-mana mereka cerita tentang ibadah, ya, tentang bagaimana sholat mereka dan sebagainya. Hari ini tidak. Pembicaraan kita lebih banyak bicara dunia dan sebagainya, sehingga terkadang di dalam masjid pun pembicaraan kita masih bicara dunia. Nah, akankah
mungkinkah seandainya nanti saya meninggal dunia mampu mengucapkan itu? Ya kan? Maka digambarkan begini, Bu. Ibaratkan satu botol yang berisi air, ketika dia tumpah atau ketika air itu kita tumpahkan, kita tuangkan ke bawah, pasti yang keluar air. Ya kan, Bu? Kalau isinya botolnya berisi minyak, ya kan? Maka yang tertumpah juga akan minyak. Begitu juga nanti di penghujung hidup kita, mampu enggak kira-kira kita akhir dari kalam kita itu mengucap kalimat yang mulia, ya, la ilaha illallah. Kalau hari ini, Bu, dalam hati kita, ya, yang banyak itu hanya duniawi, maka kita khawatir. Makanya mari hari-hari, ya, waktu-waktu kita senantiasa kita pergunakan untuk bagaimana mengingat Allah, ya kan? Ada kerinduan untuk bagaimana saya bisa sholat dengan khusyuk, bagaimana saya bisa baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ketika saya baca Quran memang betul-betul hadir. Ketika sholat betul-betul munajat kepada Allah. Tidak hanya sekedar sholat formalitas, tapi hati kita kosong. Maka dikatakan oleh baginda Nabi SAW, takutlah kamu dengan khusyuk yang berpura-pura. Nah, ini bahaya. Khusyuk berpura-pura itu orang yang zahirnya khusyuk dia, tapi hatinya kosong, ya kan? Kosong hatinya ketika sholat, penampilannya sepertinya khusyuk sekali, tapi dalam hatinya sama sekali tidak hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka khawatir, Bu. Maka kita ada ada kerisauan bagaimana kita bisa melakukan seperti itu. Ibu-ibu rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa man amila salihan min zakarin aw untha, barang siapa beramal soleh wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Artinya apa, Bapak sekalian? Bahwa ketenangan hidup, ketentraman hidup, ketenangan batin, kebahagiaan diri kita, kebahagiaan manusia, bahkan kesuksesan dunia maupun akhirat, itu sudah Allah jelaskan. Sekarang, Bu, kalau boleh saya mau nanya, ya, tentu mungkin jawabannya sama. Apa itu? Ingin bahagia dunia akhirat. Iya enggak, Bu? Ada Anda, Ustaz, saya ingin bahagia dunia aja, Ustaz. Akhirat kan belum tahu lagi dah. Enggak. Atau saya ingin bahagia akhirat aja lah, Ustaz. Di dunia susah-susah enggak ada. Tapi Allah telah berikan kepada kita bahagia dunia akhirat.
Coba. Allah tawarkan. Allah berikan rumusnya. Coba. Mau enggak kira-kira Bu? Bahagia dunia akhirat. Mau enggak Bu? Iya. Semua cita-cita kita sama. Cuma terkadang jalan yang kita tempuh tidak sesuai dengan jalannya Allah. Padahal Allah sendiri sudah memberikan jalannya. Ya kan? Nah ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di alam ini, itu kita sudah bisa mengambil iktibar sebenarnya. Allah telah memberikan kebahagiaan makhluk itu sesuai dengan habitatnya. Ini sebenarnya bisa kita baca sebenarnya sekalian. Karena memang ada ayat-ayat yang tertulis, ada ayat-ayat yang tidak tertulis, ayat-ayat yang berada di alam ini. Dan itu semua Allah paparkan untuk pedoman kita sebenarnya. Ini loh manusia, ini contohnya. Ya kan? Ini contoh Bu, semut. Ya Bu ya. Semut itu kalau kita perhatikan, kita analisa, itu ada dua contoh untuk semut. Ada contoh yang positif, ada contoh yang negatif. Contoh yang positif yang sering kita dengar Bu ya, semut ini dia ahli silaturahmi Bu. Coba Ibu perhatikan. Setiap dia bertemu dengan temannya, dia akan menyapanya, bersalaman dia. Iya kan? Nabi Sulaiman kan paham bahasa semut. Maka saya baca suatu keterangan, malaikat itu Bu heran. Heran tuh bukan heran takjub ya. Heran apa ya? Kalau bahasa aja kok iso ngono ya. Kok yo ngono. Maksudnya kok bisanya gitu. Ada orang muslim bertemu dengan saudara muslim tidak mau ucap salam. Coba. Kok nggak mau ucap salam? Kadang kayak nggak kenal aja. Padahal ini sunnah Nabi. Dalam salam itu Bu, ada 3 doa, perhatikan. Nah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan selamat kalian wahai saudaraku. Selamat dari musibah, selamat dari bencana, selamat zahir, selamat batin. Enggak mau juga Bu ya. Hai, baik kemana tuh? Apalah Assalamualaikum. Sekarang kalau ada orang ujuk-ujuk salam aneh kayaknya. Iya kan? Iya, padahal itu sunnah Nabi. Maka malaikat heran, kok yang nggak mau ucap, apa salahnya salam? Ya. Assalamualaikum, mudah-mudahan selamat engkau wahai saudaraku. Warahmatullah, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Anak mau tuh Bu, ya kan? Wa barakatuh, dapat berkah, keberkahan di hidupmu. Jadi semut itu Bu, Masya Allah, ya kan? Sisi lain, semut ini Bu, ini kok larinya ke semut ini. Saya terkenang aja nih Bu, nggak apa-apa Bu ya. Ya, ini yang terkenang aja masalahnya. Semut itu Bu, di dalam Al-Quran, kenapa semut itu Allah abadikan di dalam Al-Quran? Allah muliakan dia, sehingga ada nama di juz 9, ya juz 9 Bu ya, juz 19 ya, surat Naml. Ada surat Nahl. Nahl itu lebah ya. Lebah itu Masya Allah, madu itu
itu sebagai syifa, sebagai obat. Itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Cerita lebah lain. Ini cerita semut. Kenapa Allah abadikan semut itu di dalam Al-Quran? Apa kemuliaannya? Ternyata ada satu ayat yang Allah bercerita tentang semut. Di antaranya, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ini semut yang ngomong, Bu. Didengar oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendengar, fatabassama dhahikam min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa. Tapi tidak tertawa terbahak-bahak. Tersenyum. Ya, tersenyum, tertawa tapi tidak berlebihan, Bu. Nabi juga tertawa, terkadang sampai kelihatan. Nggak sampai terbahak-bahak, Bu. Maka kita jangan banyak tertawa. Karena dengan banyak tertawa itu akan mematikan hati. Keras hatinya, Bu. Tertawa terbahak-bahak. Ya, bukan tidak boleh tertawa, boleh. Tapi jangan terbahak-bahak. Keras hatinya. Ya. Kalimat ini yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wahai, ada ketua rombongan, ketuanya semut, Bu. Dia intinya begini, semut ini ada kerisauan terhadap saudaranya. Wahai saudara-saudaraku, kata semut, masuk kalian ke dalam rumah kalian, ke dalam lubang tempat kalian. Ada Nabi Sulaiman yang akan lewat, khawatir kalian terinjak. Tuh, Bu, ada kerisauan terhadap orang lain, Bu. Risau atas keselamatan saudaranya. Tidak cuek bebek, apa yang namanya? Tidak semau, terserah inyo. Ada kerisauan buruk terhadap orang lain. Sedih rasanya. Ingin saudaranya selamat. Nah, karena ini saja, Bu, ada faktor unsur itu, maka juga kita juga ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, hendaknya juga, Bu, kita juga ada kerisauan terhadap orang lain. Sedih rasanya melihat saudara kita ibadahnya, ya Allah. Risau dengan anak-anak kita. Anak saya sudah berusia sholatnya belum benar. Bagaimana nanti tuntutan saya di akhirat? Tanggung jawab saya sebagai orang tua. Anak saya belum bisa baca Quran. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Anak saya sudah baligh, tapi belum tutup aurat secara sempurna. Ibadahnya masih seperti itu. Ada kerisauan. Ya. Jangan kita dikalahkan dengan semut, Bu. Lihat keluarga kita tidak sholat, tidak risau. Ya. Ini sisi positifnya. Sisi negatifnya, Bu, perhatikan. Semut itu, ini kok jadi semut pula ceritanya. Semut itu, Bu, sisi negatifnya, sisi buruknya, kadang semut ya memikul makanan yang besarnya itu lebih besar daripada dirinya. Bahkan terkadang banyak semut itu mati tertimpa makanannya sendiri.
Artinya apa? Orang begitu antusiasnya menumpuk-numpuk harta, sehingga segala hartanya menyiksa dirinya tanpa pernah sedikit mengingat akhirat. Ya. Jadi kembali ke ayat tadi, man amila sholihan min dzakarin aw untha. Ya. Di alam perhatikanmu ya. Di alam kita perhatikan, Allah telah berikan kita ayat-ayat untuk kita perhatikan. Contoh ikan, Bu ya. Ikan itu, kapan ikan bahagia? Dan di mana Allah letak kebahagiaan seekor ikan itu? Ketika ikan itu berada di habitatnya, di lingkungannya yang memang Allah telah tetapkan itu. Wahai ikan, habitat kamu, kebahagiaan kamu, aku letakkan di air. Itu sudah hukum alam, tidak bisa dirubah-rubah. Di dalam air, ya kan, di habitatnya. Ibu pernah mungkin kalau ke laut ya, pernah pas naik kapal, lihat lumba-lumba. Ya, pernah Bu ya? Sekumpulan lumba-lumba, dia sedang berenang ke sana kemari dengan mungkin dengan keluarganya. Begitu bahagianya, bahagia sekali subhanallah. Walaupun dia hempas ombak dengan masya Allah, bahagia sekali. Walaupun kita tidak tahu bahasa lumba-lumba, kita sendiri yang melihat lumba-lumba gembira senang. Iya apa ya Bu? Iya kan? Kenapa? Karena memang habitat lumba-lumba dan ikan lain sebagainya memang di air. Coba sekarang Bu, ikan, dia ingin keluar dari ketetapan Allah, sunatullah. Bosan saya di air. Inginlah sekali-sekali saya jalan-jalan di mana? Di pasir. Kira-kira gimana Bu? Mati. Atau kata ikan, saya bosan di air. Sekali-sekali saya pingin di kuali. Gimana Bu? Di kuali yang ada minyaknya. Mati. Keluar dari habitat yang Allah tetapkan. Cacing umpamanya, cacing itu kebahagiaannya di mana? Di tanah yang lembek. Kalau menurut kita jijik, tapi di situ tempat kebahagiaan cacing, di situ makanannya. Bayangkan Bu, adil Allah itu. Sudah Allah tetapkan, ini loh. Ini. Burung di mana? Di hutan yang luas, di hutan yang lebat. Kalau disangkar enggak bahagia sebenarnya Bu. Walaupun sangkarnya, maka ada lagunya gimana Bu? Sangkar emas. Walaupun makanannya dari kualitas yang terbaik, enggak bahagia. Bahagia Ustaz, tuh tengok tiap hari dia bekicau. Itu bukan karena bahagia sebenarnya Bu, dia berontak. Kalau kita mau jujur, karena habitatnya tuh di hutan luas, itu ketetapan Allah. Terus gimana tuh Ustaz burung yang ada di tempat saya? Ya, kalau burung yang bapak ibu punya di rumah itu ibu lepas, itu lebih madorotnya bahaya. Maka iya, karena itu memang sudah begitulah. Kalau dilepas yang sekarang ini ya, maka akan diterkam kucing. Kemana coba? Kalau di Pekanbaru dia mau hinggap di mana? Tapi sebenarnya kalau ibu jujur, ibu kalau mau jujur ya kan, lepas di hutan yang habitatnya, dia akan lebih bahagia. Kalau ibu tanya, wahai burung, kira-kira kamu di mana? Di hutan atau di dalam kandang ini? Kamu setiap hari saya kasih makan. Mungkin dia akan memilih.
Karena itulah habitat yang Allah tetapkan, sunnatullah. Nah sekarang kembali kepada ayat tadi Bapak Ibu sekalian, ya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan penghambaannya kepada Allah, zahir batin, kita sujud tidak hanya sekedar jasad kita yang sujud, kita ruku tidak hanya badan kita yang ruku, tapi hati kita juga. Ketika kita ruku, kita melihat ke bumi, wahai Allah, dari bumi ini engkau ciptakan aku, nanti aku akan kembali ke bumimu. Ketika kita sujud, ya Allah, tidak ada lagi anggota badan yang paling mulia, semuanya kita hambakan di hadapan Allah, totalitas, Bu. Sempurna ibadahnya, sempurna keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ini adalah Al-Khaliq, zat yang menciptakan, zat Al-Malik yang menjaga, Ar-Raziq sang pemberi rezeki. Benar keyakinannya, tidak bersandar kepada yang lain, tidak percaya kepada lain. Kita sujud tapi masih percaya kepada itu dan sebagainya. Bercabang, tidak yakin. Pada Allah perintahkan mukhlishal lahuddin, ya, sempurna. Maka falanuhyiyannahu, ini jawabannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan aku berikan kepadamu kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan akan aku berikan balasan kepadanya, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kalau burung Allah letakkan habitatnya pada hutan yang lebat, yang luas, ikan pada air, kemudian cacing pada tanah yang lembab. Nah, kebahagiaan manusia di mana, Bu? Kebahagiaan manusia sejauh mana dia menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah, menyempurnakan agama dalam diri kita, mulai yakinnya, semuanya dalam segala aspek ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya, ya. Mulai pertama akidah kita perbaiki, yakin kita, ya, kita perbaiki. Yakin, Bu. Bahkan di surah At-Tolak Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar taatnya kepada Allah, maka
Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap persoalan hidup. Salatnya benar, hubungan baik dengan benar, ya, salat di awal waktu, ya Bu ya, disempurnakannya. Maka kenapa Nabi Allah Ibrahim itu dijadikan keluarganya keluarga tauladan, bahkan anak-anaknya semuanya jadi nabi. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Allah Ibrahim, anaknya Nabi Allah Ismail, Nabi Ishaq, dan seterusnya. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lahirkan dari keluarga Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim senantiasa menyempurnakan ketaatannya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, Allah berikan kemudahan dari segala urusannya. Maka perbaiki, Bu. Ya, perbaiki sholat kita. Habis sholat, sempurnakan zikirnya, Bu. Ya, sempurnakan zikirnya. Sering kita dengar ustaz kita kan sampaikan, barang siapa yang habis sholat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ma taqaddama min dzambi. Coba, begitu besarnya, Bu, masya Allah. Hah? Kadang habis sholat tuh kalau bisa, Bu, jangan langsung beranjak dari tempatnya, duduk dengan tawadhu. Baca zikir itu dengan mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah, hadir, Bu. Tidak hanya sekedar gerakan. Terkadang kan bukan itu yang Allah kehendaki, bukan. Tapi juga antara ini dan ini tuh hadir. Subhanallah, subhanallah. Hadirkan maha suci Allah, ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Akbar. Allah maha besar. Bayangkan begitu kebesaran Allah, kecil kita di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Hadirkan itu, masya Allah. Ketika itu kita laksanakan, subhanallah. Baru, belum lagi yang lain. Ya, insyaallah. Ya. Jadi janji Allah, sempurnakan ketaatan kita, Bu. Ya, sempurnakan ibadah kita, ya. Hubungan kita dengan tetangga, ya. Jangan pernah kita menyakiti. Maka kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ditolong oleh Allah, Bu, masya Allah. Kita, Bu, kadang untuk menyelesaikan urusan-urusan kita sulit kadang, Bu. Ya, masalah apa saja Ibu bisa tanggungan itu, beban terus rasanya, ya Allah, sudah habis kemampuan. Tapi kalau Allah yang tolong, maka kita sekali tolong saudara kita, ditolong oleh Allah. Kemudian man sataro aurata akhihi satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutup aib saudaranya, kekurangan saudara kita, kekurangan tetangga kita, kita tutup, Bu.
bukan malah kita. Karena ini menjaga hubungan, begitu Islam itu, Bu. Maka satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Nanti Allah akan tutup aib kita di hadapan pengadilan Allah yang tidak ada satupun yang bisa menghalang-halanginya. Seluruh makhluk dari awal sampai akhir melihat di pengadilan Allah. Tapi ketika kita mau menutup saudara kita, ditutup oleh Allah. Wa man kasyafa aurata akhi, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka kasyafallahu auratahu hatta yafdahu bi baiti, sehingga dia dipermalukan di tengah-tengah keluarganya sendiri. Maka dia mengatakan, orang yang membuka aib saudaranya pasti akan Allah buka sebelum kematiannya. Maka berhati-hati. Ini termasuk bagian dari penyempurnaan akhlak kita terhadap tetangga. Karena yang dituntut itu dua, Bu. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Jangan sampai kita sholatnya rajin, tapi dengan tetangga. Atau tetangga baik, tapi dengan Allah tidak. Bukan itu yang Allah kehendaki, tapi dua-duanya. Ya, jadi orang yang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, agamanya kepada Allah, Allah akan berikan dia kebahagiaan dunia, tenang batinnya. Tidak hanya itu, walana jaziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan terhadap dirinya nanti di akhirat dengan surga atas apa yang telah ia lakukan selama dia hidup di dunia. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita berusaha setiap saat dan setiap saat untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Jangan pernah merasa puas, ya. Perbaiki terus hati kita, sempurnakan keimanan kita, perbaiki ibadahnya kepada Allah. Kemudian hubungan kita dengan sesama. Apatah lagi sekalian, sekarang kita sudah berada di tanggal berapa, Bu? Rajab? 8 Rajab. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka saya juga mengajak pada diri kita, mari kita persiapkan. Nabi itu, Bu, untuk memasuki bulan Ramadan 2 bulan yang ia persiapkan, mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan. Maka ada doa yang sering kita baca, ya, itu juga redaksinya dari Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram, bulan mulia. Maka bagi ibu-ibu yang masih terhutang puasa, mari kita sempurnakan, ya. Dan bulan Sya'ban sampaikan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya Bu ya. Mungkin kalau bahasa tiada rautan akar pun jadi. Ini akar pun sebenarnya tidak memadai sebenarnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.